Hai semua, assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat donat dengan metode otolisis, yang artinya kita memberi waktu jeda untuk terigu dan air agar membentuk gluten secara alami. Metode ini cocok banget untuk bagi yang belum punya mixer, atau yang malas ulen lama-lama, atau yang sudah ngulen tapi nggak kalis-kalis juga. Nah, metode ini cocok banget untuk kalian coba. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita siapkan 250 gram tepung terigu. Saya sarankan untuk memakai protein tinggi ya, atau cakra kembar. Kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian saya siapkan 130 ml air yang saya akan larutkan dengan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kita aduk-aduk hingga gula larut dan kemudian akan saya masukkan ke dalam adonan dan saya aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian saya akan tutup dengan serbet bersih dan saya diamkan 6 hingga 8 jam. Setelah didiamkan selama 6 jam, adonan sudah mulai terlihat kalis elastis. Seperti ini, jika kita tarik dia sudah tidak mudah sobek ya. Dan tapi ini belum maksimal karena akan saya tambahkan beberapa bahan selanjutnya. Saya akan larutkan 1,5 sendok teh ragi dengan 2 sendok makan air dan saya akan aduk rata ini hingga menjadi pasta. Kemudian saya campurkan ke adonan dan saya akan aduk-aduk dengan spatula sebentar aja sampai ragi benar-benar tercampur rata. Setelah itu saya tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk. Dan terakhir 1/4 sendok teh garam. Dan ini akan saya ulek pakai tangan kurang lebih 4 hingga 5 menit dan pastikan tangan dalam keadaan bersih ya. Bagi yang jualan, metode ini cocok ya untuk kita yang jualan pagi. Jadi kita bisa bikin adonannya itu tengah malam atau malam hari 6 jam sebelum kita adon. Terus kita kerjakan keesokan paginya atau sebisa teman-teman aja lagi untuk mengatur waktu ya. Untuk metode ini ada plus minusnya ya. Memang untuk minusnya dia butuh lama untuk kita diamkan, tapi plusnya kita tidak perlu capek untuk ulen dan rasanya pun lebih lembut ketimbang kita memakai mixer. Dan ini adonan sudah terlihat kalis elastis, bisa kita lihat jika ditarik dia tidak mudah sobek. Dan untuk ulen ini kita cuma butuh waktu sekitar 5 menit, jadi kita nggak perlu lama-lama ulen. Lebih simpel kan teman-teman? Dan saya akan baluri tangan dengan tepung seperti ini dan kemudian saya akan angkat dan saya akan bulatkan. Jika masih berasa lengket, teman-teman bisa tambahkan tepung di tangan ya. Kemudian saya siapkan wadah lain dan saya akan propping lagi selama 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan saya akan tekan-tekan agar angin yang terperangkap di dalam bisa keluar. Dan ini akan saya uluni sebentar aja ya, nggak perlu lama, cukup sampai anginnya keluar.
Kemudian siapkan alas dan kita bagi adonan sesuai selera masing-masing. Kalau saya bagi adonan menjadi 23 gram dan mendapat sekitar 20 pieces donat. Dan lakukan ini hingga adonan habis ya. Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih agar adonan tidak menjadi kering. Kita siapkan tempat lain dengan alas kertas seperti ini dan ini akan saya taburi tepung agar tidak lengket. Kemudian kita ambil satu persatu adonan dan kita rounding seperti ini sampai permukaannya mulus dan lakukan lagi hingga adonan habis. Dan pastikan urutannya ya agar nanti pada saat digoreng kita tidak ada yang overproofing. Kemudian kita pipihkan adonan seperti ini, tapi sebelumnya tangan kita beri tepung dulu ya agar tidak lengket. Setelah itu kita bulatkan tengahnya dengan menggunakan spit atau media yang lain tergantung teman-teman ya. Dan lakukan lagi hingga adonan habis. Untuk donat yang kecil saya akan jadikan sate donat ya. Kemudian ini akan saya proofing lagi selama 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan ini siap kita goreng. Dan kita goreng dengan api kecil, pastikan minyak dalam keadaan panas ya. Mungkin teman-teman bisa lebih rapi daripada saya ya, karena saya memang bukan ahli donat. Dan mohon maaf jika bentuknya masih belum sempurna, karena saya juga masih dalam belajar. Kemudian jika ada yang bergelembung gak apa-apa, cukup kita tusuk-tusuk dengan lidi seperti ini. Untuk menghasilkan wetring, kita cukup 1 kali balik aja ya. Kita cukup intip di bawahnya, jika terlihat sudah kecoklatan, kita balik 1 kali aja. Dan ini sudah matang, bisa kita angkat dengan lidi dan kemudian kita tiriskan. Nah ini dia donatnya sudah jadi dengan menggunakan teknik autolisis. Kita bisa lihat seperti apa hasilnya. Hasilnya lembut dan empuk ya. Untuk metode masing-masing memiliki plus minusnya teman-teman. Bagi yang suka video ini jangan lupa like. Bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.